Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke video di channel YouTube ini, Serebri, seri belajar biologi. Nah, hari ini kembali upload video. Hari ini akan membahas mengenai reproduksi bakteri. Jadi, reproduksi bakteri ini adalah materi di kelas 10, masih membahas tentang bakteri. Nah, bakteri harus diingat bahwa bakteri itu kan punya sifat ya. Bakteri itu makhluk hidup dan dia adalah makhluk uniseluler atau hanya tersusun atas satu sel. Kemudian bakteri juga merupakan organisme prokariotik. Nah, jadi bakteri ini dapat dikatakan organisme yang sederhana, makhluk hidup sederhana. Nah, walaupun dia makhluk hidup sederhana, tapi karena dia makhluk hidup ya, tetap makhluk hidup itu punya ciri, salah satunya adalah mampu bereproduksi atau memperbanyak diri. Nah, untuk reproduksi bakteri sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua, ada yang namanya reproduksi aseksual dan ada yang namanya reproduksi seksual. Nah, bedanya apa? Kalau kita lihat dari katanya, di sini ya, ada reproduksi aseksual. Nah, itu kalau di biologi bisa dikatakan sebagai tidak. Jadi di sini reproduksi yang terjadi secara tidak seksual. Seksual itu apa? Seksual itu adanya pertemuan antara sel gamet jantan dan betina. Nah, kalau aseksual di sini artinya tidak ada peleburan sel gamet. Nah, perlu diingat juga karena bakteri tadi sifatnya uniseluler, bakteri itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi tidak ada bakteri jantan ataupun betina. Jadi di sini reproduksinya secara aseksual, tidak ada peleburan sel gamet, terjadinya melalui pembelahan biner. Jadi sel bakteri itu memperbanyak diri dengan pembelahan. Jadi pembelahannya terjadi secara pesat, dari satu bakteri nanti membelah jadi dua bakteri jadi 4 dan seterusnya. Nah, pembelahan biner sendiri itu diawali dengan adanya replikasi DNA. Jadi, ketika akan membelah, yang pertama dilakukan adalah mereplikasi atau mengcopy DNA-nya. Jadi, masing-masing anakan hasil pembelahan biner nanti memiliki DNA yang sama. Nah, di sini ketika DNA bereplikasi, itu bersamaan dengan sel mengalami pemanjangan atau pemanjangan sel. Nah, ketika sel membelah, kemudian selnya memanjang, di situ diawali tadi dengan replikasi DNA. Di sini terlihat DNA-nya sudah bereplikasi. Yang awalnya 1 menjadi 2. Ini adalah plasmid DNA atau DNA yang berupa sirkuler, DNA yang melingkar. Nah, kemudian ketika selnya sudah memanjang, sel bakterinya memanjang, setelah itu akan terbentuk septum atau sekat. Sekatnya di tengah-tengah sel. Nah, septum inilah yang akan membagi sel menjadi 2. Nah, pada akhir pembelahan biner ini ya, ini selnya sudah membelah menjadi 2. Itulah yang dinamakan pembelahan biner. Reproduksinya secara aseksual karena memang tidak ada peleburan gamet ataupun tidak ada kontak antara satu bakteri dengan yang lain. Dari satu bakteri membelah menjadi 2, membelah menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya. Itu secara aseksual tadi melalui pembelahan biner. Nah, kemudian lanjut ke reproduksi yang selanjutnya, yaitu ada reproduksi seksual. Nah, seksualnya di sini ibu kasih tanda petik karena tidak seperti reproduksi seksual pada umumnya. Kenapa? Karena tadi bakteri tidak memiliki jenis kelamin. Jadi di sini yang dimaksud seksual itu lebih ke paraseksual. Reproduksi seksual yang tidak sesungguhnya. Karena di sini yang terjadi adalah bakteri itu mengalami yang namanya namanya rekombinasi materi genetik. Jadi bakteri yang dikatakan bereproduksi secara seksual itu terjadi pertukaran materi genetik antara satu bakteri dengan bakteri yang lain. Nah, di sini bisa dibedakan menjadi 3 mekanisme. Yang pertama adalah transformasi. Nah, kalau kita lihat gambarnya, di sini ada 2 gambar. Ini gambarnya ibu pisah ya. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Sama-sama menjelaskan mekanisme transformasi. Jadi, yang dinamakan transformasi itu adanya DNA bebas, di sini adalah bentuk plasmid. DNA bebas itu masuk ke dalam tubuh bakteri. Jadi, yang dinamakan transformasi adalah pemindahan ya, materi genetik atau DNA bebas dari lingkungan ke dalam sel bakteri. Ini kan dari luar nih, dari luar kemudian bisa masuk ke dalam sel bakteri. Itu namanya transformasi. Nah, lebih jelasnya itu dijelaskan di gambar yang kedua di sini. Jadi DNA yang bebas itu berasal dari pecahnya bakteri yang lain. Jadi kalau ada bakteri yang pecah, itu kan mengeluarkan segala isinya ya. Nah, salah satunya adalah DNA.
Kemudian DNA itu bisa diambil oleh bakteri di sekitar. Nah, ini DNA-nya masuk ke dalam sel bakteri. Nah, itulah yang dinamakan transformasi, pemindahan DNA bebas dari lingkungan ke dalam sel bakteri. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya transduksi. Di sini juga ada perpindahan materi genetik, tapi pemindahannya DNA atau materi genetik dibantu oleh ini, adanya agen atau pihak ketiga. Jadi dibantu oleh virus. Masih ingat nama virusnya apa? Iya, virus bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Nah, diingat, virus itu kan sifatnya parasit ya. Dia hidup di dalam sel inang. Nah, hidupnya itu dengan cara yang pertama memasukkan DNA virus ke dalam sel bakteri. Nah, DNA yang masuk ke dalam sel bakteri, DNA virus ini digunakan untuk membentuk tubuh bakteri, bakteriofag. Jadi, pembentukan virus yang baru. Nah, pada akhirnya, masih ingat daur litik ya. Daur litik itu ketika virus yang ada di dalam sel bakteri memecahkan sel bakteri. Sel bakteri atau sel inangnya pecah, kemudian akan mengeluarkan bakteriofag atau virus-virus yang lain yang lebih banyak. Nah, ada beberapa bakteriofag itu yang ternyata tidak hanya mengandung materi genetik virus, tapi mengandung materi genetik dari bakteri. Nah, ini yang warnanya biru. Jadi pada saat perakitan ada beberapa virus bakteriofag yang membawa materi genetik dari bakteri. Nah, kemudian tadi bakteriofag yang membawa materi genetik bakteri yang sebelumnya tadi akan menyerang bakteri yang lain, sehingga di sini ada materi genetik dari bakteri yang lain masuk ke dalam tubuh bakteri yang yang baru, yang selanjutnya, tapi melalui perantara virus, melalui bakteriofag. Nah, disinilah terjadi rekombinasi antara sel bakteri dari inang sel virus tadi ya, ditambah DNA sel bakteri yang sedang diserang oleh virus. Jadi di sini ada pemindahan materi genetik, ini diperantarai oleh virus, itu namanya transduksi. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya konjugasi. Konjugasi ya, bukan konjungsi. Nah, konjugasi ini adalah mekanisme pemindahan materi genetik. Nah, di sini terdapat, ini kan ada dua bakteri yang saling bersebelahan ya. Kemudian di sini ada pilus. Jadi kalau di bakteri itu punya struktur yang namanya pilus atau pili. Pilus ya. Pilus atau pili itu untuk alat pertukaran materi genetik. Jadi nanti DNA dari sel bakteri yang satu bisa dipindahkan ke sel bakteri yang lainnya ketika ada dua kontak bakteri. Jadi bakterinya saling berdekatan, kemudian pilinya menjulur, kemudian pilih itu sebagai tempat masuknya materi genetik. Nah, itu yang dinamakan sebagai konjugasi. Jadi bisa diartikan konjugasi adalah pemindahan DNA melalui kontak langsung menggunakan pilih atau pilus. Itu yang namanya konjugasi. Nah, di sini kan ada plasmid ya. Plasmid itu DNA-nya. Kemudian di sini ketika sudah terbentuk saluran yang menghubungkan antara dua bakteri, DNA-nya tadi bisa berpindah ke bakteri yang lain. Itu namanya konjugasi. Nah, tadi diingat-ingat reproduksi bakteri itu ada yang aseksual melalui pembelahan biner. Kemudian secara seksual ada 3 mekanisme ya. Ada yang namanya transformasi, ada yang namanya transduksi. Kurang S nih. Transduksi. Kemudian ada yang namanya konjugasi. Nah, kalau transformasi tadi itu ada DNA bebas masuk ke dalam tubuh sel bakteri. Nih, DNA bebas. Kalau transduksi menggunakan perantara bakteriofag, menggunakan perantara virus. Kalau konjugasi kontak langsung. Tadi dengan terbentuknya jembatan pilih. Itu dia tadi reproduksi bakteri. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.